Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sahabat Darussalam dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain, kita semua dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, kita mencita-citakan agar tercapainya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan saum kita hari ini, kemudian tarawih yang sudah kita lakukan Allah terima dan dijadikan amal ibadah kita sehingga kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan, diangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Darussalam dimanapun berada, dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman. Kita semua diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat nida, harfu nida, ya harfu nida, ayyuha, orang-orang. Ini menyatakan keseluruhan, sumul, baik yang jauh maupun yang dekat, qarib au ba'id. Orang yang sudah menyatakan beriman, baik mereka yang baru masuk Islam ataupun mereka yang sudah beriman dari lahir, diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah seru? Di sana ada tanbih, yaitu peringatan kepada kita semua, untuk kita semua. Udkhulu, masuklah, fisilmi, kepada Islam, kafatan, secara menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Ketika diseru kepada orang-orang yang baru masuk Islam, mereka diseru agar memasuki Islam dengan menyeluruh. Adapun mereka yang baru masuk Islam, baru belajar tata cara bersuci, maka mereka dituntut untuk mengamalkan, yaitu sholat. Kemudian setelah sholat ada zakat, kemudian nanti ada saum. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita telah melaksanakan dan sedang melaksanakan saum. Kata Allah, ada ampunan, ada rahmat, ada magfirah di sana yang akan insya Allah kita akan dapatkan. Kemudian ketika kita diseru orang-orang yang sudah memasuki Islam sejak lahir, sudah mengakui keimanan kepada Allah dari sejak lahir, kita juga diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kepada Islam secara kafah, menyeluruh. Ketika mereka yang sudah beriman, sudah melakukan amalan-amalan ibadah wajib, mereka dituntut untuk melaksanakan ibadah sunnahnya, ditambah. Ketika mereka melakukan saum Ramadan, maka nanti setelah bulan Ramadan jangan sampai saum sunnahnya terlewatkan. Kalau bisa ditambah, itu menunjukkan kafahnya seseorang. Atau katakanlah kepada anak kecil yang baru belajar Islam, mereka belajar saum, yang alhamdulillah kalau bisa mereka melaksanakan saum dari pagi sampai maghrib, dari fajar sampai dikumandangkan azan maghrib, mereka bisa, alhamdulillah. Tetapi ketika mereka belum bisa sampai zuhurkah, untuk besoknya kita tingkatkan, kita tuntut, kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk sampai asar. Dan mudah-mudahan sampai seterusnya 30 hari selama bulan Ramadan ini mereka bisa melaksanakan saum secara kafah sampai maghrib. Dengan begitu, dengan berikut adab-adabnya. Sahabat Darussalam yang dimanapun berada,
Dalam ayat itu juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, kita diingatkan, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Allah mengingatkan kepada kita ketika kita melakukan hal-hal yang di luar yang Allah syariatkan, itu Allah katakan mereka telah melakukan, telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Ketika Allah dalam surat Al-Fatihah dikatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kita jalan yang lurus. Tapi di ayat surat Al-Baqarah ayat 208, Allah mengibaratkan ada jalan selain jalan mustaqim, yaitu adalah khutuwatis syaitan, jalan yang berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri, sehingga kita menjauh dari jalan yang lurus yang Allah sebutkan di surat Al-Fatihah. Maka di sana ada satu solusi, yaitu ada kalimat istiqamah. Ini adalah tema yang ingin disampaikan pada hari ini, yaitu istiqamah. Apa itu istiqamah? Istiqamah adalah ketika kita berusaha mengupayakan agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus itu, di jalan yang mustaqim. Jangan sampai kita berbelot ke kanan atau ke kiri, kita meninggalkan jalan yang lurus. Istiqamah ini sama seperti istighfar, yastaghfir, istighfar. Ketika ada satu kata kerja diawali dengan kalimat atau tambahan ista, maka di sana ada arti, yaitu kesungguhan. Ada usaha yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim itu, sehingga terhindar dari khutuwatis syaitan. Maka ada langkah-langkah yang harus kita ingat, usaha untuk istiqomah. Yang pertama, kita harus memiliki ilmu, pemahaman tentang agama Islam. Ketika melaksanakan sholat, maka kita harus memiliki ilmu tentang sholat. Maka insya Allah ketika kita mengetahui ilmu tentang sholat itu, maka keistiqomahan akan tercapai. Yang kedua, ada taqarrub. Setelah kita memiliki ilmunya, jangan lupa semua amal ibadah kita tunjukkan kepada Allah. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha melihat, Al-Alim, Al-Bashir. Kata Allah, tidak ada seorang pun di muka bumi kecuali Allah ada bersama dia. Ketika ada 3 orang, maka Allah yang keempatnya. Ketika ada 5 orang di sana, maka Allah yang kelimanya. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, maka semua amal ibadah kita insya Allah akan diawasi, sehingga istiqomah di sana akan terjaga. Yang ketiga, kita harus mengikuti, harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka insya Allah di sana juga kita akan mendapatkan keistiqomahan. Karena kata Allah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Ketika kita berkumpul dengan orang soleh, maka mereka akan senantiasa menjaga dari hal-hal, dari amalan-amalan yang tidak Allah perintahkan. Yang terakhir, untuk menjaga keistiqomahan, yaitu kita mempelajari ibrah, mencari hikmah dalam kisah-kisah para nabi, para sahabat, para tabi'in, para sholihin yang sudah mendahului kita. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang harus kita teladani. Wa kana fi qasasihim ibratun. Maka di dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada hikmah liulil albab, bagi orang-orang yang mau berfikir. Sahabat Darussalam dimanapun berada, demikianlah tausiah singkat di hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, khususnya bagi sahabat Darussalam semuanya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.